Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dasar keislaman yang ke-8 yang akan membahas al-wala'u wal bara'u, loyalitas dan pengingkaran, loyalitas dan penolakan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa syahadat itu terdiri dari 1 syahadat tauhid dan 2 syahadat rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini adalah syahadat tauhid. Artinya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, itu maujud illallahu, kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah ini syahadat Rasul. Muhammad utai Muhammad bin Abdullah itu Rasulullah, utusan Allah. Insya Allah kita semua sudah tahu artinya syahadat. Sekarang sahabat-sahabat Kampung Ilmu semua akan saya ajak untuk membahas masalah syahadat ini lebih detail lagi. Sebelumnya kita sudah membahas makna ilah, al-ilah. Apa itu yang dimaksudkan dengan ilah atau Tuhan. Sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita akan membahas yang lebih detail lagi mengenai syahadat ini. Yang pertama, la ilaha illallah. La di sini, ini dalam ilmu nahwu disebut harfun nafi, huruf nafi. Artinya tidak. Ilaha artinya Tuhan. Nah, kalau la ini huruf nafi, kalau ilahnya al-manfiyu, yang dinafikan. Jadi orang yang bersyahadat itu harus menolak semua ilah-ilah. Menolak semua jenis atau macam-macamnya ilah atau sesembahan. Lah pernyataan semacam ini, la ilaha, itu disebut al-bara', artinya menolak, artinya mengingkari. Nah, arti daripada mengingkari itu ada setidaknya ada 4 pengertian. Di al-bara' itu mengingkari Tuhan-Tuhan yang selain Allah, itu maknanya adalah al-kufru pertama. Kita harus mengingkari adanya Tuhan selain Allah. Yang kedua, al-adawatu. Kita harus memusuhi Tuhan selain Allah. Yang ketiga, al-mufasolatu. Kita harus memisahkan diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan yang keempat adalah al-budu, artinya membenci. Kita harus membenci kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, al-bara' yang mengandung pengertian 4 hal ini, itu bisa disimpulkan sebagai al-hadmu, artinya merobohkan. Ibarat sebuah bangunan, bangunan itu dirobohkan. Kalau di sini konteksnya, kalau kita harus merobohkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita harus mengingkari al-kufru, memusuhi al-adawatu, al-mufasolatu, memisahkan diri, dan al-budu. Itu pengertian la ilaha. Kemudian illallah. Illah di sini, ini termasuk huruf istisna, pengecualian. Tujuan dari pengecualian atau istisna itu adalah isbat, untuk meneguhkan hanya Allah saja yang sebagai Tuhan yang berhak disembah. Nah, ilah ini adalah huruf istisna. Allah ini yang mustasna istilahnya, atau musbat yang ditetapkan. Ilah mengecualikan untuk mengokohkan hanya Allah saja sebagai Tuhan. Lah, illallah itu disebut al-wala, atau loyalitas, atau kesetiaan.
Nah, al-wala itu sendiri setidaknya ada 4 pengertian. 1, at-ta'ah. Kalau kita memang loyal kepada Allah, kita harus taat pada Allah. Yang kedua, an-nasru. Kita harus menolong atau membela Allah, membela agama Allah. Kalau kita memang sudah mengatakan la ilaha illallah. Al-qurbu. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah kalau kita menganggap Allah sebagai Tuhan. Dan al-mahabbatu, ciri daripada loyalitas atau setia kepada Allah adalah al-mahabbah atau cinta kepada Allah. Nah, al-wala yang pengertiannya ada 4 ini yaitu at-ta'ah, taat, an-nasru, membela, al-qurbu, mendekatkan diri, al-mahabbatu, menyintai Allah. Ini disebut al-bina. Jadi, la ilaha illallah itu mengandung 2 pengertian, al-hadmu dan al-bina. Merobohkan Tuhan-Tuhan selain Allah, al-bina, kemudian meneguhkan hanya Allah itulah sebagai Tuhan. Nah, dari al-hadmu dan al-bina ini akan melahirkan ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan keyakinan atau akidah kita hanya untuk Allah. Memurnikan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, ya seperti ini. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Minhajul wala wal bara. Metode al-wala dan bara. Bagaimana caranya kita bisa sampai kepada al-wala wal bara? Maka metodenya atau caranya itu pertama, Allahu masdaron. Allah ini harus kita jadikan sebagai masdar, sumber nilai, sumber hukum, sumber aturan hidup. Terus bagaimana caranya kita menjadikan Allah sebagai masdar, sebagai sumber tatanan hidup? Caranya adalah menjadikan ar-rasul, menjadikan rasul sebagai cara mempraktekkan al-wala wal bara. Jadi kita tidak bisa seenak kita sendiri untuk berwala dan al-bara. Di dalam wala wal bara kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah al-mu'minu tanfidan. Sebagai seorang mukmin, maka orang mukmin itu harus menjalankan bagaimana Rasulullah itu mengajarkan. Singkatnya, kaifiyatul bina wal hadmi, cara membangun dan merobohkan atau al-hadmu wal bina, itu tidak ada lain kecuali al-ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi di dalam mewujudkan al-wala wal bara, ini tidak boleh ngarang sendiri. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini saya ulangi, Muhammad Rasulullah itu pengertiannya adalah bahwa Muhammad itu sebagai cara, satu jalan untuk mewujudkan loyalitas dan penolakan. Atau al-wala wal bara. Nah, al-wala wal bara itu harus menjadikan Allah sebagai masdarnya, sebagai sumber tatanan hidup kita, sebagai sumber hukum yang akan mengatur hidup kita. Dan kita harus mengikuti Rasulullah. Ar-rasulu kaifiyatan. Menjadikan Rasul sebagai cara untuk mengikuti Allah. Dan yang ketiga, al-mu'minu tanfidan. Untuk menjadi seorang mukmin, kita harus melaksanakan apa yang dijalankan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Caranya yaitu al-ittiba, dengan mengikuti Rasulullah SAW. Loyalitas dan penolakan. Syahadat tauhid terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama terdiri atas kalimat nafi, yaitu la, yang berarti tidak. Dan manfinya atau yang ditidakkan adalah ilaha. Jadi kata ilaha di dalam susunan la ilaha illallah, ini ilaha yang dinafikan atau yang ditolak. Jadi tidak ada jenis apapun dari Tuhan
Itu tidak ada, kita tolak. Bagian kedua terdiri atas isbat illallah. Illa ini termasuk huruf istisna untuk mengecualikan. Illa ini yang berarti kecuali, yakni untuk mengecualikan, yang tujuan pengecualian itu untuk mengukuhkan, untuk menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah itu disebut mustasna atau musbat, yang ditetapkan, yang dikecualikan, atau yang dikukuhkan. Jadi kalau ilah itu ditiadakan, maka Allah itu ditetapkan atau dikukuhkan. Dengan demikian, la ilaha illallah berarti menolak segala ilah atau Tuhan berupa apapun dan dalam wujud apapun, dan hanya mengakui satu ilah, satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama syahadat tauhid merupakan penolakan terhadap segala bentuk ilah yang diwujudkan dengan mengkafiri, mengingkari, memusuhi, memisahkan diri, membenci, dan merobohkannya. Maksudnya merobohkan kepercayaan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Sedangkan bagian kedua merupakan pengukuhan terhadap loyalitas kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan, pembelaan, kedekatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan ibadah dan pengabdian seorang hamba kepada Allah hanya akan sempurna bila ia menolak segala bentuk penghambaan kepada Tuhan-Tuhan palsu dan hanya memberikan loyalitas atau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam hal al-wala wal bara' atau loyalitas dan penolakan, seorang muslim tidak cukup dengan mengikhlaskan niatnya kepada Allah, tapi ia harus melakukan semua itu sesuai dengan kehendak Allah yang kemudian dituangkan dalam konsep yang diturunkan kepada Rasul-Nya sebagai tuntunan dan panduan hidup. Jadi kalau kita al-wala wal bara' tidak boleh seenaknya kita sendiri. Kita harus mengikuti Allah, dan Allah telah menuangkan konsep al-wala wal bara' itu kepada Rasulullah. Maka yang benar adalah al-wala wal bara' yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah ini memberikan pengertian kepada Muslim, kepada orang Islam, untuk mengakui Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulnya, sebagai utusan Allah. Beliaulah yang menyampaikan manhajul wala wal bara'. Beliaulah yang menyampaikan manhajul wala wal bara' dari Allah, mulai dasar-dasar fisiologis, sistem kehidupan, hingga teknis pelaksanaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, panduan, dan keteladanan. Kewajiban seorang mukmin adalah melaksanakan dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Syahadat tauhid ini mengikat seorang muslim untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Syahadat Rasul mengikat seorang muslim itu untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau syahadat tauhid, maka kita harus mengikhlaskan, artinya kita harus ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan syahadat Rasul mengajarkan cara ibadah kepada Allah ialah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Baik dalam ibadah yang bersifat vertikal, berupa ritual-ritual atau peribadatan, maupun ibadah bersifat horizontal dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Tuntunan dan keteladanan semacam ini mutlak diperlukan. Mutlak diperlukan. Tanpanya implementasi al-wala wal bara' yang lahir dari akidah tauhid, tidak kenal kompromi terhadap Tuhan selain Allah, akan menjadikan seorang mukmin melampaui batas
Bisa saja ia menjadi radikal dan eksklusif dalam berinteraksi dengan orang lain yang tidak satu akidah dengannya. Padahal al-wala' wal bara' tidak harus diwujudkan dalam bentuk radikalisme atau eksklusivisme yang kadang justru kontraproduktif terhadap dakwah itu sendiri. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa cara beragama yang paling dicintai Allah adalah Al-Hanafiyah As-Samhah. Al-Hanafiyah itu maksudnya kita beragama dengan kemurnian akidah. Dan As-Samhah itu artinya keluasan di dalam bermuamalah. Betapapun telah terjadi penolakan dan kebencian terhadap kemusyrikan dan permusuhan terhadap kaum musyrikin sejak mereka menyatakan syahadatain di Mekah, namun para sahabat baru diizinkan perang pada tahun kedua Hijriah. Padahal banyak di antara mereka yang sudah mendesak untuk perang. Abu Dzar Al-Ghifari misalnya, dengan sangat radikal memaksa untuk menyatakan syahadatain itu secara lantang di hadapan kaum musyrikin. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Bahkan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya pulang kampung dan baru boleh menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kelak setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemapanan sosial dan politik. Patung dan berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin dan dipasang di Ka'bah yang suci itu baru dihancurkan pada saat menaklukkan Mekah atau Futuh Makkah. Artinya baru dibersihkan 10 tahun setelah mereka hijrah ke Madinah. Ini bukan berarti mereka mentolerir keberhalaan. Namun untuk wala' wal bara' pun harus didasarkan kepada sunnah yang dituntunkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.